Halo, selamat datang di Road to Vitality. Jika Anda sering mengalami pegal-pegal, bergabunglah dengan kami hari ini untuk bermain kayak di Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Nama saya Adli. Sekarang saya berada di Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, hari ini kita ingin mencoba olahraga kayak, salah satu olahraga paling populer di Jakarta. Karena Jakarta terletak di pantai utara Pulau Jawa, maka dikelilingi oleh banyak sungai, kanal, dan juga tepi laut, memberikan banyak tempat untuk olahraga air, salah satunya kayak. Kali ini saya senang sekali karena saya disambut oleh salah satu founder dan owner dari Sea Kayak Indonesia, namanya Bapak Saleh. Saya kebetulan memang penggiat kayak, sudah sekitar 10 tahunan lebih nih kita main kayak. 2 tahun ini saya mengelola The Mangrove Paddling Center di Taman Wisata Alam Mangrove. Oke. Kebetulan juga saya ketua Sea Kayak Indonesia. Gitu. Berarti saya sendiri akan belajar banyak nih, akan bertambah wawasan sangat banyak nih seperti sama Pak Saleh ya. Mohon bantuan ya Pak Saleh. Nanti kita kasih tahu mengenai peralatannya dan gimana dasar-dasarnya lah. Baik. Kasih Pak Saleh. Kalau dari Pak Saleh sendiri melihatnya, faktor utamanya tuh apa yang bikin kayak itu sangat diminati di Jakarta? Ya sekarang ini kan memang orang Jakarta tuh kan butuh tempat-tempat untuk melepaskan ketegangan. Betul. Ya, jadi di Jakarta ini penuh dengan stres, ya, penuh dengan kemacetan dan lain-lain. Ya, kita kadang-kadang pengen healing kan, pengen melepaskan itu. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak perlu keluar kota, kena macet. Bisa di Jakarta nih, posisinya di Pantai Indah Kapuk, ada Taman Wisata Alam Mangrove. 2 menit aja dari tol, kita bisa wisata alam gitu. Baik Pak, kalau gitu mungkin kita langsung aja Pak ya. Boleh. Kita coba ya. Oke. Cobain ya. Yuk. Yuk. Pak Saleh mungkin bisa memberi tanggapannya tentang daerah konservasi ini tuh, pandangan Pak Saleh bagaimana, mungkin visi misinya Pak Saleh sendiri gitu. Ya. Jadi Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk ini memang daerah konservasi ya. Dan dulunya di sini tidak ada pohon-pohonan sama sekali, gersang, dan sangat penting sekali karena dulunya sini nggak ada burung-burung yang tinggal di sini. Kalau sekarang dengan jadi daerah Taman Wisata Alam, daerah konservasi yang dilindungi, ikannya nggak boleh diambil. Yang boleh ngambil ikan cuma burung dan ikan dan binatang-binatang lain. Ya. Jadi manusia nggak boleh memancing di sini. Mungkin orang nggak banyak tahu bahwa tanaman ekosistem mangrove ini menyedot karbon dioksida, gitu, mengabsorb karbon dioksida 5 kali lebih kuat dibandingin hutan tropis biasa nih. Jadi 1 hektar hutan mangrove sama dengan 5 hektar hutan biasa gitu. Itu dia. Jadi mungkin orang belum banyak tahu itu, makanya sekarang kita galakan terus. Pak Jokowi datang ke sini juga waktu itu untuk menanam mangrove serentak di seluruh Indonesia, berpusat di sini. Kalau mungkin bisa dijelaskan rute kita nih sekarang, startnya di mana, finishnya di mana, poin-poin yang harus kita lewati apa aja. Jadi kebetulan kawasan mangrove ini luasnya 99 hektar tadi saya bilang. Kita start dari dermaga Taman Wisata Alam Mangrove, jadi namanya dermaga wisata air gitu waktu dibilang. Kemudian kita akan trip jalan sambil latihan dulu di sini ke arah selatan. Kemudian nanti berbelok ke arah timur ya, arah barat, kemudian ke arah barat, nanti terus ke utara, ke arah barat lagi, jadi terus nanti kembali lagi ke sini. Berarti checkpoint terakhir di dermaga wisata air ya. Oke, kita sekarang ini belajar dulu memegang dayungnya. Coba Mas Andi pegang dayungnya seperti ini. Nah, di sini kalau dilihat ada di dayungnya Mas ada jendolan, menandakan itu
posisi sebelah kanan. Posisi Nah, jadi udah betul. Nah, kadang-kadang ada yang terbalik tuh, ada yang begini, jadi kita posisinya seperti gini. Jadi dayung yang lebih panjang itu adanya di atas ya, yang pendek tuh di bawah. Terus yang cekungnya di sebelah sini, cembungnya di sebelah kanan gitu. Itu yang posisi yang betul. Nah ini kan, ini terbalik, jadi diputar. Nah gitu posisinya. Kemudian megang dayungnya seperti kita megang nyetir motor atau sepeda, jangan kayak nyetir Harley Davidson, ya. Jadi segini aja. Kemudian relax, artinya ini bisa aja yang ini yang digerakin, yang ini yang tetap gitu ya. Jadi supaya nanti masuk dayungnya tuh pas di airnya. Ini saya mau terangin sedikit bagian-bagian dari kayaknya. Mungkin orang sering nanya, ini apa sih Pak? Kok ada ini kayak bagasinya. Jadi ini kayak ini sebenarnya lebih cocok namanya touring kayak. Kenapa? Kayak ini bukan buat lomba sebetulnya. Kayak untuk touring, untuk jalan. Kayak menggantikan kaki kita untuk bertualang. Kalau orang naik gunung kan pakai kaki. Nah ini pakai kayak. Kemudian ini stranselnya, buat bawa kompor, bawa pakaian, kemudian bawa makanan dan lain-lain. Selain itu, bagasi ini juga penting untuk supaya dia menyimpan udara pada saat ada terbalik misalnya. Ini kan diisi air pasti kan? Iya, pasti. Yang ini vakum. Oh, Jadi ya dia ini jadi pelampungnya, gitu. Hubungannya kayak dengan orangnya di dengkul. Jadi sama kaki, nanti kita tempel dengkul kita di situ. Waktu kayak ini kena ombak goyang-goyang gini, Kita bisa badan bagian bawah ngikut kayak, badan bagian atas tetap di center. dari sisi seorang penggiat kayak, kira-kira kesehatan yang benefit kesehatan lah Ya, yang Pak Saleh dapatkan tuh apa Pak? udah pasti ya dari sisi kesehatan ya, namanya bergerak. Bergerak itu pasti akan efeknya sangat baik buat badan. Badan ya. Kemudian mendengarkan suara-suara alam nih ya. Kedengeran kan suara burung, suara jangkrik. Ini buat psikis kita itu bagus banget gitu ya. Kemudian suasana tenang seperti ini gitu ya. Melepas Iya. yang tadi Pak Saleh bilang ya, penat dan stres. Betul. Kemudian bagi orang-orang yang udah umur-umur mendekati ya udah 50 tahunan kan ya, kita sudah mulai mengurangi high impact ya. Iya. Olahraga lari, trail run mungkin agak mulai dikurangi. Ini olahraga yang cocok nih. Ini cocok. Santai, relax. Space ya Pak ya. Iya. Iya, jadi kita kerja mengenai sampah di sini never ending job. Jadi kita kerjain tiap hari apapun, walaupun sampah itu datang lagi dari luar, tetap kita mengambil sampah. Kemudian di sini kita ada tempat pengolahan sampah plastiknya, collecting, kemudian dikirim ke tempat pengolahannya gitu. Gimana tadi rasanya setelah merasakan naik kayak? Mungkin pertama kalinya nih naik kayak di sini ya? Iya, sebagai first time paddler saya ya ngerasa sangat refresh Pak. Itu yang pertama sih, karena saya nggak nyangka bahwa wisata alam seindah ini itu cuma 2 menit dari pintu tol. Itu yang saya kaget. Ini nggak ada soal di Jakarta selain TWA mangrove ini. Nggak kayak di Jakarta ya? Nah, kayak di Jakarta Kayaknya iya. banyak binatang, satwa liar, tapi airnya tuh adem Pak. Maksudnya Flat ya? flat ya airnya. Flat water. Ya. Jadi kalau nggak nyobain nggak tahu. Orang kalau takut terbalik. Ternyata aman kan ya? Aman. Saya pengen nanya, kalau upaya pemerintah dalam melestarikan Taman Wisata Alam Mangrove ini itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi pemerintah tuh sebenarnya sudah berusaha mengkampanyekan ya untuk penanaman mangrove di sepanjang pesisir gitu. Kemudian kayak di sini kita kita membantu pemerintah gitu ya di sini mengkampanyekan ya, perusahaan-perusahaan yang bingung mau CSR kemana. Salah satu CSR yang paling manfaat di taman besar adalah menanam mangrove.
Jadi banyak nih perusahaan-perusahaan di sini yang menanam mangrove, mengeluarkan dana CSR-nya untuk itu. Jadi waktu itu Pak Jokowi juga sempat datang ke sini untuk melakukan penanaman mangrove serentak seluruh Indonesia. Kemudian berpusatnya di sini, tapi penanaman di seluruh Indonesia. Nah, untuk para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk datang ke Taman Wisata Alam Mangrove karena di sini adalah tempat yang paling aman, tentram, safety, apalagi kita semua didampingi oleh para coach-coach ahli, salah satunya ya foundernya sendiri, Pak Saleh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.